Tarik ses. Semongko. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan skematik atau diagram tentang cara mengkoneksikan switch yang sudah dimodif PoE atau Power of Ethernet ya. Jadi apa saja material yang dipergunakan sudah tentu pertama adalah power supply. Di sini terlihat di perangkat Anda sepertinya displaynya berkedip, padahal sebetulnya ini tidak ya, mungkin karena efek kamera. Baik, power supply yang sudah juga saya modif sedemikian rupa, dan saya tidak akan membahas soal power supply ini. Yang jelas bisa saya simpulkan power supply ini mengeluarkan tegangan sebesar 12,8 volt, sementara arus yang dikeluarkan masih terbaca 0 gitu ya, karena memang belum dikasih beban. Untuk media pengukuran saya akan menggunakan dua buah akses point yang harganya lagi booming saat ini, dan ini saya beli sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Jadi untuk akses point ini sudah memiliki jam terbang ya, sudah sangat lama saya pakai. Dan untuk yang versi N355RT ini dia masih berusia muda, dia pendatang baru sebagai penerus dari pendahulunya yaitu Totaling N350RT begitu ya. Baik, kita lakukan koneksi. Step apa saja yang harus dilakukan agar tidak terjadi misconnect gitu ya, mengakibatkan switch rusak, kemudian short pada power supply atau access point dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah tentu saja dengan menyolokkan sumber daya ke power supply sampai dia on begitu. Lalu kemudian sebagai output ya, kita masukkan ke sini. Dimana switch ini sudah saya modif PoE gitu ya, dengan interface seperti ini. Jadi di dalam sini, di dalam ya, saya sudah selipkan step down mini dan sudah saya set di 5 volt ya, 5 volt untuk memberikan daya ke akses ke switch hub ini ya. Jadi dari power supply 12 di step down untuk memberikan supply ke sini, dan di sini bisa kita lihat skemanya seperti ini. Fokus ya, baik, kurang fokus ya. Di sini saya akan bantu jelaskan. Jadi ini adalah jack input. Nah, di sini saya kasih tanda bahwa jack arus yang boleh masuk ke sini itu adalah kurang dari 24 volt ya. Harus kurang dari 24 volt karena saya memakai step down mini yang rating tegangannya itu adalah di bawah 24 volt. Lalu kenapa saya tidak memakai yang lebih dari 24 volt? Saya pertimbangkan karena box ini tidak cukup untuk dimasuki step down yang lebih besar. Atau mungkin lain kali kita carikan alternatif lain supaya tidak bisa saja sih ditempel yang pakai heatsink itu ya, LA4015 dan apa saya lupa. Tapi kan dari sisi estetik dan keamanan juga kurang nyaman dipandang, kurang elok. Baik, kurang dari 24 volt. Di sini ada garis ke sini, ini adalah step down. Kemudian waduh, ini kok nggak fokus ya. Ayo dong saya, nggak fokus. Baik, nggak apa-apa ya. Ya, step down, di mana step down ini memberikan arus ke switch ini sendiri sebesar 5 volt. Lalu kemudian ini saya keluarkan kembali di port ini
sebesar 5 volt juga. Jadi antisipasinya adalah jika suatu saat akan dilakukan parallel switch atau kita akan membelikan daya dan data ke HTB atau konverter, ini bisa dimanfaatkan. Atau untuk akses point yang berdaya 5 volt seperti ini. Ya. Nah, untuk 5 volt sengaja saya berikan interface 1 saja karena di lapangan akses point ini sangat sedikit saya pergunakan gitu kan. Baik, jalur pertama ya, dari sini input dari ini saya ulangi ke step down memberikan daya ke switch, kemudian saya keluarkan melalui port yang ini 1 2 3 4 5. Sementara untuk yang jalur ini saya bypass. Apa artinya itu? Artinya tegangan yang masuk ke sini itu berbanding sama dengan keluaran yang ada di port 1, 2, 3, 4. Jadi sebagai contoh saya masukkan arus sebesar 12,8, maka PoE out yang akan keluar dari port 1, 2, 3, 4 ini juga sama dengan apa yang dikeluarkan oleh power supply ini. Jadi rencananya ini adalah yang bypass ini 1 2 3 4 ini akan saya gunakan untuk memberikan suplai daya dan data ke akses point yang memiliki tegangan 9 volt gitu ya. Jadi sangat ideal sekali dari sini 12 nanti di ujungnya 9 volt kayak Totoling gitu kan. Kemudian TP-Link juga, pokoknya akses point apapun yang memiliki tegangan sebesar 9 volt. Jadi untuk kabel PoE-nya saya sarankan jangan lebih dari 75 meter, itu rekomendasi saya ya. Tentu dengan menggunakan kabel yang standar-standar saja. Jadi di lapangan saya sendiri pun belum pernah menggunakan kabel Cat 6 bermerek Belden atau Comscope atau AMP ya. Karena dari sisi cost juga terlalu bengkak. Baik, apalagi? Ini sudah kita bahas. Kemudian ini adalah untuk 3 port ini ya. Ini saya biarkan default saja. Artinya bahwa port ini dia tidak memiliki daya, hanya data saja ya. Jadi saya biarkan default apa adanya. Bisa saya ulangi, kalau di sini saya perhatikan ini port 1 titiknya 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 saya fungsikan sebagai default, nantinya akan saya masukkan ingoing atau sumber data atau ke keperluan lain yang bersifat tidak memiliki PoE out gitu ya. Sementara port 4 tadi sudah kita bahas, ini adalah 5 volt, PoE out 5 volt, dan sisanya adalah PoE out bypass, di mana bypass adalah berbanding sama dengan power supply yang kita berikan gitu ya. Baik, 12,8 power supply kita colokkan ke sini. Seperti ini, di sini switch terlihat sudah menyala. Apa yang terjadi setelah ini? Maka pada port 1 2 3 4 dari kiri ini ya, dia akan juga mengeluarkan arus sebesar 12,8. Nanti kita ukur. Dan di sini sudah tentu 5 volt dan di sini kosong. Untuk alat bantu saya menggunakan tool simple and smart yang pernah saya bahas. Ya, jika teman-teman belum menonton, silahkan ditonton. Baik, kita ukur satu persatu untuk memastikan bahwa setiap port ini memiliki daya atau arus gitu ya. Kita mulai dari port 1 dulu ya. Jadi portnya itu dihitung dari kanan ke kiri 1 sampai 8. Seperti ini. Kita gunakan alat bantu. Baik, tidak menyala. Artinya port ini
memang tidak memiliki daya atau arus. Saya simpan di sini ya. Kemudian port 2 juga sama sesuai yang telah disampaikan, juga sama. Nah, di sini seharusnya 5 volt. Baik, teman-teman bisa saksikan di layar HP masing-masing. Terbaca 5,2 volt adalah tegangan, sementara arusnya atau kuat arusnya belum memiliki atau belum bisa membaca beban karena memang belum dikasih load atau beban itu sendiri ya. Nah, untuk bypass seperti yang sudah disampaikan, artinya dia harus mengeluarkan daya sebesar 12,8, sama dengan apa yang diberikan oleh power supply. Baik, 12,8 sesuai ya. Kemudian di port selanjutnya, baik, tetap 12,8, 12,8. Ini juga 12,8. Bisa kita simpulkan bahwa switch hub yang sudah dimodif TP-Link ini sudah mengeluarkan daya. Ingat ya, daya. Belum data karena belum kita koneksikan ke sumber internet. Baik, alat bantu kita kesampingkan dulu. Kita lakukan koneksi ke akses point yang akan kita pakai. Jadi di video ini saya memiliki 2 buah akses point, 200 RE dan 355 RT gitu ya. Bagaimana cara konfigurasinya? Tentu saja tinggal colok saja. Sebagai contoh, kita memiliki interface 5 volt. Oh, kita begini saja ya. Kita kasih dulu data ya kan sebagai dari sumber internet. Nah, seperti ini. Ini adalah sumber data. Kita bisa colok ke port 1, 2 atau 3 mana saja bebas. Jadi saya memilih port yang paling ujung gitu ya. Baik, data kita sudah dapat. Kita bisa lihat lampu powernya on, kemudian datanya juga on gitu ya. Ini saya matikan lampu saja untuk memperlihat agar lampunya itu terlihat ya dengan jelas. Baik, kita lakukan konfigurasi untuk 200 RE. Kita lakukan koneksi di 5 volt. Nah, seperti ini tadi sudah kita ukur. Nah, karena 200 RE ini tidak support PoE, maka kita memerlukan bantuan splitter untuk mentransmisikan daya dan data. Halo, kalian di mana? Saya nyari kabel ini guys. Oh, sepertinya di sini. Baik. Ya, kita masukkan seperti biasa. Seperti ini. Kemudian kita masukkan ke port mana saja. Dan kita connect. Baik. Ya, sudah terlihat menyala. Satu, untuk 200 RE yang menggunakan sumber daya 5 volt sudah menyala. Lalu kemudian bagaimana untuk yang 355 RT? Baik. 1, 2, 3, 4 bypass, dia mengeluarkan arus 12 volt. Saya pilih yang paling ujung, ini juga bisa. Baik. Seharusnya di sini menggunakan step down. Tapi sebetulnya dia memiliki toleransi rating tegangan antara 9 sampai 12. Jadi ketika saya kasih arus 12, saya masih tetap nyaman, aman, dan ini sudah berulang kali saya lakukan, tidak ada masalah dan ya adem-adem saja. Kita split lagi. Ini adalah cara yang paling umum dilakukan oleh teman-teman di lapangan.
Ketahuan lampunya guys. Nggak apa-apa ya. Kita nyalain. Baik. Ini ujungnya masuk seperti ini. Ini terserah pot yang mana saja, terserah teman-teman nyetingnya di mau main di PPPoE ataukah untuk voucheran ya. Saya rasa teman-teman udah paham. Jadi di sini saya hanya akan mengkonfigurasikan bagaimana caranya memasukkan setiap apa namanya koneksi kabel gitu ya. Baik, sudah menyala. Ini harus saya matikan dengan sangat terpaksa. Power CPU sudah on, kemudian dia terdetek di port 4 gitu kan. 1 2 3 4. Baik. 200 RE dan 355 RT sudah menyala. Ya, kita lihat di sini sudah berkedip, artinya bahwa switch PoE ini sudah berfungsi normal. Insya Allah tidak ada hambatan. Jadi ini adalah sebagai simulasi aja, di lapangan teman-teman bisa melakukannya dengan perpanjangan PoE, namun berdasar pengalaman yang saya miliki bahwa kabel PoE dengan menggunakan kabel standar fast calling, Zimlink ataukah apa namanya itu Spectra gitu ya. Usahakan jangan lebih dari 75 meter. Kalaupun dengan sangat terpaksa 80, bisa-bisa saja sebetulnya. Cuman harus dengan pendalaman. Gitu kan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Ini saya menyampaikan apa ya? Memberikan tutor ini kepada salah satu rekan saya yang sebelumnya pernah menggunakan produk saya dan mengalami kendala di lapangan sampai akhirnya switch ini harus kembali lagi ke saya, dan kemudian setelah saya cek, saya analisis, saya lakukan pendalaman bahwa kemungkinan besar terjadi miswiring di lapangan ya. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.